Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cindy Puspita Nirwana Sidik dengan NIM F121222082. Em, Pada kali ini saya akan membahas proses dan produk geologi yang dihasilkan di daerah Papua, di mana ada beberapa pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama merupakan cekungan tengah, barat, utara Papua dan Cendrawasih. Yang kedua, pegunungan tengah dan zona vulkanik Papua. Yang ketiga, blok Kemum Wanda Main Rise. Dan yang keempat, kepala burung mikrokontinen. Yang kelima, sumber daya energi mineral Papua. Cekungan Salawati merupakan salah satu cekungan sedimentasi yang terletak di wilayah Papua Barat yang sudah dikenal sebagai cekungan tersier penghasil minyak bumi di kawasan Indonesia Timur. Cekungan Salawati berkembang di sebelah selatan sesar Sorong dan perkembangan cekungan dikontrol oleh pergerakan sesar besar mendatar. Cekungan ini masih tergolong sedimentasi yang sebagai relatif suatu muda cekungan karena pembentukannya baru dimulai pada kala Miosen akhir hingga Pliocene, berupa pembentukan formasi faumai berupa batu pasir, batu lempung, dan batu gamping. Namun cekungannya mengalami penurunan yang sangat intensif pada kala Pliocene hingga Pleistocene, yang diasumsikan sebagai akibat dari aktivitasnya pergerakan sesar mendatar Sorong. Cekungan Papua Utara merupakan cekungan depan busur terletak di pesisir utara Pulau Papua. Cekungan ini diisi oleh sedimen turbidit berumur Miocene tengah sampai akhir, dan di atasnya merupakan sedimen klastik Miocene atas sampai kuarter, sedimen klastik Miocene atas hingga Pleistocene, yang merupakan formasi Mamberamo terjadi perselingan konglomerat, batu pasir, dan serpi sebagai endapan molase. Stratigraphi cekungan ini tersusun dari formasi tertua sampai ke muda, yang merupakan batuan dasar terdiri dari batuan beku ultramafik dan batuan metamorf serpentinit, yang merupakan batuan ofiolitik dari lempeng Samudra Pasifik atau lempeng mikro Carolina, Halmaria, dan Filipina. Cekungan Aru merupakan salah satu cekungan sedimen yang terletak di wilayah timur Indonesia, tepatnya di sekitar Pulau Aru, Provinsi Papua Barat eh, dan Papua Tengah. Formasi geologis cekungan Aru tersusun atas lapisan batuan sedimen yang yang dominan berumur Mesozoikum hingga Kenozoikum. Urutan stratigrafi terdiri atas formasi Arufura berumur Paleogen, formasi Aru Tengah berumur Neogen, hingga lapisan kuarter yang bersifat aluvial. Batuannya meliputi batu pasir, serpi, dan batu gamping yang menunjukkan lingkungan pengendapan laut dangkal hingga laut dalam. Data seismik dan penguburan menunjukkan bahwa cukup ini memiliki ketebalan sedimen cukup besar, menunjukkan potensi sumber daya minyak dan gas bumi. Nah, di mana pembentukan cekungan Aru berkaitan dengan aktivitas tektonik pasca terbentuknya paparan Australia. Menurut Carlton 2001, proses penyesaran normal akibat ekstensi kerak bumi di wilayah tersebut menyebabkan terbentuknya graben-graben dan horst yang menjadi perangkap sedimen. Seiring dengan waktu, pengendapan terus berlangsung hingga membentuk cekungan yang dalam. Proses ini dipengaruhi oleh interaksi lempeng Indo-Australia dan Eurasia seperti dinamika pembentukan busur banda. Eh, Oleh karena itu, secara geodinamik, cekungan arum mencerminkan hasil interaksi kompleks antara proses endogen dan eksogen di kawasan timur Indonesia. Pegunungan Tengah Papua terbentuk sebagai hasil dari tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan mikro lempeng Pasifik yang menyebabkan pengangkatan gerak benua secara geologis. Pegunungan ini tersusun atas kompleks batuan metamorf dan batuan sedimen berumur Paleozoikum hingga Kenozoikum. Struktur geologi pada pegunungan Papua ini didominasi oleh lipatan dan sesar naik, dan dengan beberapa zona terus atau dorongan kerak
sebesar yang menunjukkan deformasi intensif. Adapun litologi yang utama meliputi batu sedimen, di mana batu gamping, batu pasir, dan serpi. Ada batuan metamorf yang terdiri sekis, filit, dan gneis di zona inti pegunungan. Dan yang terakhir merupakan batuan intrusi, ada granit dan diorit yang berupa bagian barat pegunungan tengah. Pegunungan ini mengalami pengangkatan yang masih aktif hingga kini, menyebabkan tingginya aktivitas tektonik seperti gempa bumi dan pelipatan batuan. Posisi ini menyebabkan terbentuknya danau-danau tektonik seperti Danau Paniai dan Danau Habema. Zona vulkanik Papua tidak sepadat zona vulkanik di wilayah Indonesia lainnya. Em, tetapi memiliki karakteristik geologi penting di gunung api seperti Gunung Nyilea merupakan bagian dari busur vulkanik. Eh, vulkanik Hamamera sampai Papua yang terbentuk oleh subducting lempeng samudra di bawah lempeng benua Papua. Zona ini berada di batas antara kerak samudra dan benua yang dinamis, yang menjelaskan munculnya aktivitas magmatik dan vulkanik di wilayah Papua bagian utara dan tengah. Kemung Blok sendiri merupakan sebuah blok tektonik yang terletak di bagian barat Pegunungan Tengah. Eh, Pegunungan Tengah Papua, blok ini dikenal sebagai bagian dari zona kompleks tektonik yang memisahkan lempeng Indo-Australia Selatan di selatan dan mikro lempeng Papua di utara. Kemenblok memiliki karakteristik sebagai geologi berupa batuan metamorf berderajat tinggi termasuk gneis dan sekis yang menunjukkan sejarah deformasi dan metamorfisme dalam pada zaman pratersier. Struktur utama dalam blok ini mencakup lipatan-lipatan besar dan truss fault yang menjadi bukti adanya kompresi kuat akibat konvergen lempeng. Wilayah ini juga dikenal dengan adanya zona geokimia dan mineralisasi yang penting, terutama logam-logam dasar dan seperti tembaga dan emas yang terbentuk akibat proses intrusi magmatik. Vandermeersch adalah pegunungan atau eh, pegunungan memanjang di wilayah Teluk Cendrawasih yang membentuk batas barat daya Papua, Fault and Thrust Belt. Range ini adalah hasil dari deformasi aktif yang terjadi akibat subduksi lempeng Pasifik dan pergerakan relatif antara lempeng Bismarck dan lempeng Indo-Australia. Fundament Red tersusun dari batuan sedimen laut dan batuan vulkanik berumur Mesozoikum hingga Tersier, yang kemudian mengalami pengangkatan dan pelipatan selama fase tektonik neogen. Beberapa bagian dari red ini juga menunjukkan bukti adanya aktivitas hidrotermal dan potensi geotermal, selain juga potensi gempa bumi akibat sesar aktif. Red ini menjadi penting karena secara geomorfologi memengaruhi aliran sungai-sungai utama di Papua, dan juga merupakan lokasi potensial untuk mengeksplorasi geologi dan pertambangan, terutama karena kehadiran batuan oviolit dan zona mineralisasi. Di sini ada peta dari Wanda Mirage. Kita bisa lihat. Kita lanjut, mikrokontinen merupakan bagian dari kerak benua yang secara tektonik terpisah dari benua utama Australia. Istilah mikrokontinen sendiri mengacu pada potongan kerak yang benua yang terfragmentasi akibat pergerakan lempeng tektonik. Kepala burung kemungkinan besar merupakan bagian dari margin utara benua Australia yang terseret dan terfragmentasi ketika lempeng Indo-Australia bergerak di utara pada Neogen. Mikrokontinen ini terpisah dari lempeng Australia akibat aktivitas divergen dan kemudian berinteraksi dengan lempeng-lempeng lainnya seperti lempeng Pasifik dan lempeng Caroline, di mana kepala bumi saat ini berada di lingkungan kompresional dan transpresional akibat konvergen lempeng, di mana adanya aktivitas sesar aktif seperti sesar sorong, sesaran Siki, dan sesar-sesar lokal lainnya yang menandai batas mikrokontinen. Oke.
Papua sendiri merupakan wilayah yang memiliki sumber daya energi atau hidrokarbon yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan beberapa hal, terutama terkait dengan evolusi cekungan sedimen, aktivitas tektonik, dan lingkungan pengendapan yang ada di Papua. Cekungan sedimen yang ada di Papua yang memiliki potensi hidrokarbon yang besar, yaitu cekungan Aki Megau yang ada di Papua Selatan dan cekungan Salawat. Cekungan Akimeuga merupakan salah satu target utama eksplorasi hidrokarbon, eh, di mana cekungan Akimeuga dapat diinterpretasikan sebagai potensial reservoir hidrokarbon pada batuan sedimen yang berumur Mesozoikum dan memiliki potensi sebagai shale gas berdasarkan parameter TOC atau total organic carbon. Cekungan Akimeuga memiliki tipe eh, merupakan cekungan Akimeuga sendiri, cekungan Akimeuga sendiri merupakan tipe Flatland Basin akibat berbenturan dengan Central Range of Papua pada saat cekungan Akimeuga berumur neogen, sedimen molas yang merupakan produk erosi pada Fort Deep, pasif margin berumur Paleozoikum hingga Neogen ke jalur Banda dan Central Range, sedimen molas mengalami penekukan dan penimbungan pada bagian Fort Deep, pasif margin Akimeuga, dan mematangkan batuan induk Paleozoikum, Mesozoikum, atau Paleogen di dalam graben hidrokarbon yang terbentuk di zona berimigrasi dari bagian atas, pasif margin secara lateral atau vertikal menuju zona deformasi wilayah tumbukan. Cekungan utama Akimeuga merupakan drifting dan frithing pada Paleozoikum, Mesozoikum, hingga Paleogen. Cekungan Salawati Cekungan Salawati merupakan salah satu cekungan sedimentasi yang terletak di Papua Barat yang sudah dikenal sebagai cekungan tersier, penghasil minyak yang besar di kawasan Indonesia bagian timur. Produk hidrokarbon utama berasal dari lapisan batu pasir berpori tinggi yang berada di dalam struktur antiklin yang terjebak oleh sesar dan lipatan. Menurut Carton tahun 2001, potensi hidrokarbon yang signifikan pada cekungan ini juga dapat disebabkan oleh adanya batuan induk kaya bahan organik yang telah mengalami kematangan termal cukup dalam, menghasilkan minyak dan gas berkualitas. Perusahaan besar seperti Pertamina, Petrosina, dan sebelumnya Shell telah lama berproses di wilayah ini. Dengan hasil eksploitasi yang cukup konsisten hingga saat ini, selain potensi eksploitasi onshore, area offshore dari cekungan ini juga menunjukkan indikasi hidrokarbon yang menjanjikan, menjadikan cekungan Salawati sebagai target eksplorasi berlanjutan di masa depan. Mungkin sekian dari pemaparan saya. Jika banyak salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi